Shalom, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan Suara Sahabat 5 menit dengan Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Menteng, yang akan memastikan bahwa denyut jantung kerohanian saya dan saudara tetap berdetak. Saudaraku, kita telah tiba di dalam pelajaran yang ke-11 dengan judul Kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian. Saya akan membacakan dahulu ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Ulangan 4 ayat yang ke-29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudaraku, yang membuat istimewa dan berbeda dalam kitab Perjanjian Lama adalah bagaimana tulisan itu yang dibuat selalu merujuk kepada Alkitab itu sendiri. Para penulis yang datang dari Perjanjian Lama merujuk kepada penulis-penulis yang terdahulu, di mana mereka menggunakan tulisan-tulisan terdahulu untuk menjelaskan maksud mereka. Bagaimana sebagai salah satu contoh di dalam Mazmur yang ke-81 merujuk kembali kepada Alkitab Keluaran, bahkan hampir mengutip kata demi kata dan kalimat demi kalimat dari pembukaan 10 perintah Allah ketika pemazmur itu menulis, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir." Saudaraku, dan banyak penulis dari Perjanjian Lama yang datang kemudian, contohnya para nabi, merujuk kembali pada kitab Ulangan, di mana kitab ini memainkan satu peran penting dalam kehidupan perjanjian dari bangsa Israel yang mula-mula. Saudaraku, para ahli-ahli teologi telah menyimpulkan bahwa kitab Taurat yang ditemukan di dalam cerita 2 Raja-Raja 2 ayat ke-8, bagaimana Raja Yosia pada waktu itu, menyimpulkan adalah kitab tersebut adalah kitab Ulangan yang sepertinya telah hilang bertahun-tahun. Raja Yosia pada waktu itu mendengar kitab tersebut dibacakan untuk pertama kalinya, tergagap atas nasihat dan amaran yang disampaikan dan dituliskan di dalam naskah Alkitab yang sudah tua tersebut. Kitab tersebut berisi dengan tentang kepastian bagaimana kesediaan Allah untuk sekuat tenaga menyelamatkan mereka yang memberikan kepercayaan mereka sepenuhnya kepada Allah. Saudaraku, dalam pasal yang selanjutnya disebutkan bagaimana Raja Yosia berusaha untuk menuruti perintah-perintah yang ada yang dituliskan di dalam naskah Alkitab tersebut. Dengan segenap hati dan jiwa ditunjukkan dengan pada saat itu bagaimana Raja Yosia melakukan pembersihan dan penghapusan terhadap segala dewa-dewa yang dianggap sebagai kejijikan pada waktu itu, yang terlihat di tanah Yehuda dan Yerusalem. Jadi pada saat itu Raja Yosia benar-benar melakukan pembersihan terhadap dewa-dewa, Baal-Baal yang dianggap sebagai suatu kejijikan pada saat itu. Untuk menepati perkataan Taurat yang disampaikan di dalam naskah kitab tersebut yang ditemukan oleh Imam Hilkiah. Kitab Ulangan diisi dengan banyak amaran agar bangsa Israel tidak mengikuti praktik-praktik yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka pada saat itu, yang pada saat itu saja sedang mereka melakukan praktik penyembahan berhala dan Baal-Baal yang Tuhan menganggap itu adalah sebuah kejijikan bagi Tuhan. Kemudian kita masuk pelajaran dalam hari Senin. Dalam Ulangan jelas menyatakan bahwa hukum dan perjanjian adalah pusat bukan hanya bagi hubungan bagi bangsa Israel dengan Allah, tetapi juga bagi maksud dari bangsa itu sendiri
yaitu sebagai umat pilihan Tuhan. Saudaraku, di dalam Ulangan 10 ayat 12 dan 15, terutama di ayat yang ke-14, sesungguhnya Tuhan Allahmu lah empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dan segala isinya. Dalam hal ini Musa menunjukkan kepada keagungan luar biasa dan kebesaran Allah. Ini adalah ekspresi atau ungkapan yang menunjukkan kepada pemerintahan Allah yang sempurna atas semua ciptaan Allah. Di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 27, kemudian di dalam Nehemia 9 ayat ke-6, kemudian di dalam Mazmur 148 ayat ke-4, diulangi kembali tentang bagaimana Allah mengatasi langit, segala langit. Bagaimana kuasa dan keagungan Allah atas pemerintahan segala isi bumi, khususnya di dalam Nehemia yang ke-9. Allah adalah yang memiliki segala langit di atas bumi, bahkan bala tentaranya. Jadi sudah jelas dikatakan bahwa Allah adalah pencipta langit, bumi, tidak hanya langit dan bumi, tetapi juga yang langit mengatasi segala langit. Saudaraku, demikianlah pelajaran singkat kita dalam sekolah Sabat kita yang pelajaran ke-11. Tuhan memberkati.